Seorang ibu hamil dikabarkan melahirkan di salah satu kantor bank yang berpusat di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Peristiwa tersebut pun viral di jejaring maya. Dari informasi video yang beredar, peristiwa tersebut terjadi pada Senin 19 Februari 2024 lalu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Belakangan diketahui ibu hamil tersebut bernama Ririn. Mulanya ia datang ke bank lalu mengantri untuk mengurus kartu ATM-nya yang terblokir. Namun saat tengah mengantri tiba-tiba Ririn menjerit kesakitan dan ternyata air ketubanya pecah. Beruntung pihak bank langsung sigap membantu, bahkan sempat menghentikan pelayanan dan segera memanggil bidan serta bantuan medis. Dari video yang beredar terlihat Ririn tengah terbaring lemas di bangku antrian bank usai melahirkan. Sementara sang bayi terlihat diselimuti dan dilindungi pengunjung lain di bank. Sementara itu dari informasi dalam video, Ririn mengaku dirinya tak menyangka bahwa air ketubanya akan pecah saat berada di bank. Pasalnya Ririn diprediksi akan melahirkan pada 22 Maret mendatang. Namun takdir Tuhan tak ada yang tahu. Bersyukur Ririn dan bayinya selamat. Pihak bank diketahui ikut memberi andil nama untuk bayi Ririn dengan nama Febrian Saputra Brimola. Oke, pas aku ngeliat videonya itu aku ngelihatnya ibu-ibu itu tuh hebat banget sih menurut aku ya. Dia emang gak nyangka karena anaknya bakalan lahir tuh perkiraan tanggal 22 Maret. Ternyata bulan Februari anaknya udah brojol gitu ya. Itu kan maksudnya melahirkan yang tidak disangka-sangka ya. Apalagi ini posisinya lagi ada di bank. Kebetulan juga kan mungkin pihak bank atau orang yang ada di bank itu ikut bantuin juga, kasihan si ibunya ya. Tapi kenapa gitu yang aku heran, kenapa nggak langsung dibawa ke rumah sakit gitu kan? Kalau emang dia udah ketubannya pecah dan lain-lain malah memilih untuk melahirkan di bank. Mungkin emang udah nggak kuat banget, udah nggak tahan ibunya, daripada nanti kenapa-napa pas di jalan atau apa ya, dia akhirnya melahirkan di bank. Mungkin si anaknya kalau menurut aku bisa jadi nanti pas anaknya lahir tuh dikasih nama banknya gitu atau apa. Lucu sih, unik, tapi ya kasihan juga gitu si ibunya kan, bisa melahirkan sendiri di bank, harusnya di rumah sakit atau di tempat yang memang harusnya dia bersalin. Ini malah di bank, unik, jadi bersejarah juga nanti buat si anaknya. Saat Ririn mengalami momen melahirkan dan mengejutkan hingga bikin geger seisi ruangan pekerja dan pengunjung sebuah bank di tempat berbeda, artis sekaligus istri dai kondang Habib Usman yakni Kartika Putri dikabarkan tengah mengidap penyakit kulit. Di jagat maya beredar luas foto diduga mirip Kartika Putri, di mana foto-foto tersebut menunjukkan adanya kejanggalan pada kulit hingga bagian lidahnya. Bahkan diduga bagian kulit dan lidah istri Habib Usman itu seperti melepuh atau menyisakan bercak tak lazim. Lantas gejala sakit apa yang diidam Karput? Demikian mantan presenter komedi ini Karib disapa. Ya, memang belum bisa dipastikan apa jenis penyakit yang dialami Kartika Putri. Hanya ada spekulasi yang beredar jika bercak hingga dugaan melepuh di bagian kulit akibat sering melakukan treatment wajah hingga dugaan operasi. Tapi dugaan atau spekulasi itu belum bisa dipastikan. Namun di tengah isu dan spekulasi ihwal misteri sakit apa yang diderita Karput, istri Habib Usman itu dikabarkan telah terbang ke Singapura guna menjalani pengobatan. Pasalnya setelah 1 pekan menjalani pengobatan di tanah air berupa stem cell, kondisi lidah dan kulit Karput belum juga sembuh. Lantas mungkinkah ada gejala keanehan di bagian kulit Karput?
Usai mengungkap dirinya mengidap kanker sarkoma, Alice Noreen kini menceritakan perjalanannya menjalani operasi di Singapura. Diketahui belum lama ini Alice memang membagikan kondisi kesehatannya yang divonis mengidap kanker sarkoma, di mana kanker sarkoma merupakan salah satu jenis kanker langka yang terdeteksi di otot rahim. Aku divonis kanker sarkoma, yaitu kanker langka yang berkembang di otot rahim. Enggak, ini lagi gak bercanda dan aku juga lagi gak nyari perhatian. Buat apa penyakit dibercandain kan? Walaupun awal dengar aku juga pikir begitu. Kalau ada sebagian yang ngeh, dari akhir Desember sampai pertengahan Februari kemarin, aku sempat on off lumayan lama. Sebenarnya karena aku bolak-balik ke dokter untuk ngecek semuanya. Singkat cerita, aku sering ngalamin sakit di bagian perut bawah dari Agustus 2023. Dan ketahuan kalau memang aku ada miom, yang menurut dokter sih kalau nggak mengganggu nggak usah dioperasi. Biasanya nggak terlalu aku rasain sih, tapi akhir tahun kemarin sakitnya benar-benar nggak ketahan dan akhirnya aku mutusin untuk cek di hari itu juga. Karena ada rencana mau pergi liburan juga pas tahun baru, aku pikir ya better dikeluarin aja miomnya karena kan udah mengganggu ke tahap yang nyerinya hebat banget. Aku dan suami langsung cepat-cepat ke rumah sakit, udah nggak mikir, udah pengen langsung ketemu sama dokternya lagi. Begitu masuk ruangan, beliau langsung bilang, sesuai dugaannya Bu Alice, ada kemungkinan ini kanker sarkoma dan harus segera dioperasi dengan cara midline laparotomi alias dibelek dari atas ke bawah. Karena setelah miomnya dibiopsi, jika ganas semua organ reproduksi dan 2 kelenjar belakang itu harus dikeluarkan untuk stop adanya kemungkinan kanker menyebar. Menurut Alice, kondisi tersebut berawal dari dirinya yang sering merasakan sakit pada perut di bagian bawah. Ya, artis 36 tahun tersebut didiagnosis menderita kanker sarkoma pada Desember 2023. Usai pemeriksaan di Indonesia, Alice mengaku tak langsung menjalani operasi besar untuk pengangkatan miom dan organ reproduksinya termasuk rahim. Namun sebagai opsi kedua yang juga disarankan dokter di Indonesia, Alice melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Singapura ditemani suami. Akhirnya diputuskan operasi dengan Dr. Tay di Singapura dengan metode laparotomi, seperti sesar untuk dilakukan di tanggal 7 Februari 2024. Beliau juga bilang, biar gak stres dan lebih relaxed, kamu pergi aja dulu liburan sama keluarga untuk tahun baru. Tapi jangan sampai kecapean banget ya. Don't worry, I will be here when you get back. Dan kami pun pulang ke Jakarta untuk persiapan liburan awal tahun. Happy sih karena bisa mewujudkan keinginan kakak Alita dan juga Mbak Ning, susternya Alana, yang pengen banget sejak lama pergi ke Korea. Thankfully selama liburan tidak ada nyeri yang hebat, tapi begitu sudah pulang mulai kerja and life kembali, nyeri di perut kiri bawah tuh muncul lagi. Kayaknya ini memang sering terjadi kalau aku berdiri terlalu lama. Di Singapura, Alice rupanya kembali dihadapkan pada 2 pilihan antara menjalani operasi laparotomi atau laparoskopi. Dari video terurai kisah awalnya Alice memilih untuk menjalani bedah terbuka laparotomi. Namun beberapa hari menjelang jadwal operasi, di tanggal 7 Februari 2024, Alice berubah pikiran hingga akhirnya mengganti dengan metode laparoskopi karena beberapa pertimbangan. 6 Februari 2024, aku dan suami berangkat ke Singapura, sengaja berangkat sehari sebelum operasi biar tidak kecapean. Jujur mulai deg-degan lagi karena hari operasi semakin dekat. Dan kita mulai berpikir ulang, kira-kira mungkin gak ya kalau operasinya dengan metode sayatan kecil aja supaya recovery bisa lebih cepat. Terutama aku tuh mikir kasihan banget anak-anak kalau misalnya aku harus downtime-nya lama banget. 7 Februari 2024 jadwal ketemu dokter dan lanjut check-in ke rumah sakit. Karena operasi jam 4 sore, aku harus puasa makan minum 6 jam sebelumnya. Jadi aku sempetin makan besar dulu sebelum mulai puasa. Sampailah di klinik Dr. Tay dan kita langsung menanyakan ke beliau, apa mungkin dok kita rubah metode operasinya ke laparoskopi? Beliau bilang, melihat scan kamu bisa-bisa aja, tapi tetap ada resiko ya, takut ada penyebaran. But we will do our best for you, katanya. Operasi dengan metode laparoskopi akhirnya dijalani. Ada efek dari operasi metode laparoskopi yang dijalaninya. Selain nyeri pada luka sayatan, Alice juga sempat mual hebat. Namun, setelah sadar dari pengaruh obat bius, dokter pun memberi kabar baik untuk Alice, yakni tak ada organ reproduksi Alice yang harus diangkat. Kabar tersebut sontak membuat Alice happy.
Ibu dua anak tersebut juga tak henti bersyukur karena operasinya berjalan lancar dan atas kondisi kesehatannya saat ini. Dan akhirnya kita memberanikan diri dengan mantap untuk memilih melakukan operasi laparoskopi. Karena rumah sakitnya dekat dengan klinik Dr. T, kita jalan kaki ke sana, langsung check-in ke rumah sakit, mengisi berkas-berkas, dan menunggu di kamar sampai waktunya harus masuk ke ruangan operasi. Sambil ngisi waktu, aku video call juga dengan anak-anak. My vitamin booster. Baru ditinggal sehari aja rasanya udah kangen banget. Selalu bikin aku happy and ketawa. Jam 4 sore kurang, suster masuk ke ruangan dan aku dibawa ke ruang operasi. Prosesnya sekitar 2,5 jam dan dibius total, benar-benar tidak tersadarkan diri dan tidur sepanjang malam sampai besokannya. 8 Februari 2024, Dr. T masuk ke ruanganku dan memberitahu bahwa proses operasi berjalan sangat lancar, tidak ada penyebaran dan tidak harus ada pengangkatan rahim. Walaupun masih dalam keadaan lemes, dalam hati kecil tidak berhenti mengucap syukur karena rasanya seperti diberi mukjizat dan kesempatan kedua dalam hidup. Alhamdulillah ya Allah.